seks tidak selalu buruk. Justru itu edukasi, terutama untuk pasangan nih. Karena bukan cuma seksnya, tapi mempelajari bagaimana komunikasi, apa yang disukai dan tidak disukai oleh pasangannya. Karena itu harus klop. Oh, kui saka Cina ya, Tri? Sepengetahuan saya begitu, Den Mas. Dan Gowo itu sendiri datang ke tanah Jawa untuk mengajari calon pengantin laki-laki agar bisa memuaskan istrinya di malam pertamanya nanti. Memuaskan istrinya? Apa tidak sebaliknya, Tri? Jadi Rika, yang tadi bener Nyai Santi. Begitu harapan semua cantrik Nyai, Mas. Termasuk saya. Semua perasaanku ke kamu ada di buku ini, Tri. Saya sungguh-sungguh. Demi yang Kemenjaya Kamarati, aku sungguh-sungguh, Tri. Cara bisa dikandani. Jika laki-laki yang pernah menjalani Gowo akan menjadi laki-laki yang memuaskan perempuan. Nanging Mas Jaya langkung saking menika Romo. Tenang saja Ndoro Ayu. Kebetulan saya akan gowok di Mas Bagas. Tadi malam pas ditanya kamu kasih saya apa toh? Rasanya edan. Kudu cepet rapi ke Bagas. Ibu kudu sangat ingin Bagas menikahi Putri Fatma, Bu. Wonten apa sebenarnya? Kamu apakan Bagas sebenarnya? Jawab, Tri. Halo Sobat Tiga, ketemu lagi di podcast Kinari bersama saya Kintoko. Saya ingat kalau lagi pulang ke Jogja ada daerah namanya Gowo di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Tapi saya bukan ngomongin soal daerah itu. Saya ditemani sama aktor dan aktris keren Indonesia. Ada yang pernah dapat Piala Citra. Mereka pemain film Gowo Kamasutra Jawa. Ada Lola Amaria, ada Siti Hafar, Raihanun, Nabila, ada Ali Fikri dan Naila Deni Purnama yang sempat viral kemarin. Naila bonusnya banyak dari yang Balola, dari Balola. Jadi Balola, Gowo itu sebenarnya apa? Apakah betul nama daerah? Ini Mas Hanung pasti juga tahu. Harusnya saya kalau lari muterin kebun raya, saya pernah ngeliat ada buah Gowo. Jadi kayak duet, Mbak, kalau orang Jogja bilang. Apa hitam kayak anggur hitam gitu. Betul. Nah, itu Gowo. Jadi sebenarnya mau makan gowok atau mau makan Gowo atau mau jalan-jalan ke Gowo. Kalau orang Jogja bilang Gowo. Nah, Gowo. Di Bantul itu, Mbak. Itu di seberang Ambarukmo Plaza itu namanya Gowo. Mas Hanung oke lah, tahu lah, dia kan orang Bantul dia. Mbak Lola, jadi di Gowo Kamasutra Jawa, apa yang melatar belakangi Mbak Lola akhirnya ini sebetulnya penanda Mbak Lola kembali ke industri film Indonesia sebagai aktris Setelah 10 tahun ya? 10 tahun kayaknya. Iya, terakhir apa Mbak? Terakhir itu Kisah 3 Titik tahun 2013. Nah, apa Mbak yang melatar belakangi Mbak Lola akhirnya oke, gue main lagi? Saya juga nggak tahu apa ya jawabnya. Ikutin kata hati aja. Jadi waktu itu ada skenario Mas Hanung kirim, terus 2 minggu nggak saya baca karena saya emang kayak udah nggak mau lagi ke depan layar gitu. Terus tiba-tiba pas nanya minta ketemuan nih Mas Hanungnya, oke aku baca, terus yaudah ketemu dulu, terus nanya beberapa hal. Ya udah pas ngobrol kayaknya enak nih, terus aku tanya timnya dan lain-lain. Enak apanya? Nggak, maksudnya ketika ditanya ini mau bikinnya kayak ada adegan seksnya gitu, mau dibikin kayak gimana, batasannya apa, berapa usia untuk masuk ke publik LSF-nya gitu. Jadi di situ ada apa namanya kesiapan dari Mas Hanung dan kayaknya oke ini ada intimacy coach-nya juga. Jadi membuat saya ngerasa nyaman, terus nanya timnya, pemain yang lain, terus oke saya bisa gitu untuk masuk ke produksi ini. Itu ada profesi baru sekarang ya, intimacy coach ya. Iya. Jadi karena itu salah satunya kemudian Mbak Lola klik gitu. Iya, karena kan ada beberapa hal yang jadi pertimbangan. Kadang-kadang ketika syuting itu wah bakbuk gitu kan, ngambil
tiba-tiba pas di filmnya nggak ada, terus kemana itu jadi bahan buat siapa? Kita kan nggak mau dong hal-hal yang sangat personal tiba-tiba disebarluaskan untuk kalangan yang Tertentu. misalnya di post gitu kan, orang-orang postnya itu sangat nggak apa ya, Nggak sangat nyaman nggak ya? nyaman gitu. Akhirnya intimacy coach itu kan fungsinya supaya kita dan lawan main nyaman dan memang adegan apa yang dibutuhkan yang diambil gitu. Dan ternyata ceritanya Mas Hanung detil, meyakinkan Mbak Lola untuk oke gitu, menerima. Iya. Dan memang karakternya juga unik ya, seorang gowok yang mungkin penonton juga nanya apa sih Iya, gowok, buah, Oke. tempat, daerah atau apa nih. Sementara dari skrip itu kan dijelaskan bahwa gowok itu sebuah profesi. Ya, Profesi yang apa ya, mentor, guru. Jadi memang buat laki-laki yang menuju pernikahan. Dan itu kan tetap aja walaupun ini film tentang perempuan tapi untuk laki-laki gitu. Laki-laki harus nonton. iya. Terutama yang mau nikah, Mbak ya? Enggak juga ya? Enggak juga, yang sudah menikah pun juga harus nonton gitu. Oke, sebelum nanti cerita lebih lanjut, Raihanun akhirnya dari rentetan film drama, ini ada trailernya ini baru kalau nggak salah ya. Akhirnya terima gitu. Ini karena Mas Hanung juga kah gitu? Ini gimana ya? Iya. Ini yang tanda love-nya. Kata Mas Sabran harus ada tanda love-nya di depan. Oke. Ini. Maaf tadi pertanyaannya gimana? Ini karena Mas Hanung juga kah? Heeh. Atau memang gowonya menarik untuk dimainkan? Ya itu satu paket ya. Maksudnya dari Mas Hanung yang approach ke saya itu bahwa akan memfilmkan film Gowok gitu. Yang mana sebelumnya juga saya belum pernah tahu ataupun mendengar tentang I don't know what to say, ini tradisi atau apa, profesi atau apa. Jadi itu merupakan salah satu daya tarik juga untuk saya terlibat di produksi film Gowok ini gitu. Dan masalah thriller dan segala macam itu lebih kepada memang dibutuhkan di cerita ini untuk Memang ada di skenarionya. iya, memang ada di skenarionya dan memang dibutuhkan ceritanya untuk ada eksekusi itu gitu. Jadi sebenarnya juga bukan tentang thrillernya yang akan disajikan, tapi lebih ke dramanya aja gitu. Dari cerita Gowok ini tuh sebenarnya kan kita nih profesional aja, tidak boleh jatuh cinta sama yang dicantrik gitu. Cuman itu disinilah sisi-sisi ya kita nggak bisa milih mau jatuh cintanya sama siapa gitu. Nggak boleh jatuh cinta. Nggak boleh jatuh cinta, tapi tidak bisa memilih juga kan harus jatuh cintanya sama siapa. Kan kalau Gowok emang nggak boleh, syaratnya itu ya nggak boleh jatuh cinta dan menikahi. Iya, ya si profesional yang aja nyantrik gitu, ini. memang Profesional kita, ya. Iya, ya maksudnya sebagai Karena Gowok. profesi. Iya, karena profesi jadi profesional. Artinya tetap kalau Mbak Eranun bilang ini filmnya tetap drama, akhirnya thriller itu disampaikan ya. Ya memang dari awal emang film drama itu yang jadi apa pegangan gitu loh. Oh sebenarnya sih nggak ada segmen harus drama. Enggak, bukan karena itu juga. Bukan, karena memang dari ceritanya memang sangat menarik gitu ya untuk ada zaman dulu tuh ada profesi seperti ini di Indonesia gitu, kulturnya tuh yang belum pernah diceritakan di menjadi sebuah media film gitu, itu yang sangat menarik gitu. Jadi lebih tahu tentang tradisi Indonesia tuh dulu seperti apa di Indonesia gitu. Kalau ujung-ujungnya ada judulnya Gowok Kama Sutra Jawa. Kama Sutra kan sempat rame sebelumnya, Mbak Lola, Mbak Raihanun. Orang kan image-nya udah pasti ke sana, Kama Sutra tuh. Apa ya? Seni apa ya? Seks ya. Pasti ujung-ujungnya juga ke sana. Meskipun ya secara tidak langsung menceritakan soal pekerjaan Gowok itu yang dulu sangat istimewa sekali barangkali di zamannya. Seks tidak selalu buruk, justru itu edukasi, terutama untuk pasangannya. Karena bukan cuma seksnya, tapi mempelajari bagaimana komunikasi, apa yang disukai dan tidak disukai oleh pasangannya. Karena itu harus klop. Misalnya kita suami istri ini, aku mau kasih kamu hadiah, surprise, tapi kamu nggak suka, ujung-ujungnya kamu bete. Kan aku udah ngasih, kenapa kamu bete? Itu kan karena nggak ada komunikasi, karena aku nggak tahu kamu sukanya apa. Jadi itulah ada edukasi soal seks juga untuk tahu nyamannya seperti apa, sukanya seperti apa. Jadi dari dulu sampai hari ini kan gini Mbak Lola, apa namanya, Gowok ini ada salah satunya kan karena memang anak-anak itu kan kalau untuk menanyakan seks ke orang tua itu kan memang tabu, nggak sungkan gitu loh. Untung ada profesi Gowok. Sekarang pun ya anak-anak bisa mencari sendiri lewat dunia maya. Iya,
Ya, Um, kalau gini, pengalaman saya kemarin di Belanda, di Rotterdam kan sempat diputar. Betul. Terus beberapa penonton Sama ini ya, tanya, sama Turang nggak sih Mbak? iya Beda sama ya? Turang. Barengan Iya, sama Turang ya? Iya, satu Oke. ini, satu festival lah ya. Oke. Terus penonton tuh bilang, ini berarti prostitute. Oh bukan, ini tradisi. Terus ini kenapa harus diajarin? Sedangkan di Eropa sendiri seks itu ya nggak perlu diajarin. Yeah. Mereka biasa tinggal bersama sebelum Oke. nikah atau memang nggak ada pernikahan gitu. Tapi ini kan tradisi Timur Jawa dan bukan semua Pulau Jawa, tapi Banyumas, regionnya Banyumas, betul. dan memang hanya para bangsawan yang punya uang yang mereka bisa Betul. menitipkan anaknya ke Padepokan Gowok dan diajari, karena kan sebagai calon raja Ada padepokannya ya? ada, sebagai calon raja dia harus bisa memperlakukan istrinya, selirnya, jadi dengan benar dan baik gitu. Oke, Tan, Mbak Lola, Mbak Rehanun, Naila, Dede Purnama. Jadi sebenarnya sebelumnya tawaran dari Pak Ram, Mas Hanung itu udah tahu belum nih Gowok? Pasti belum tahu ya. Tentang Gowoknya Ha-ha. sendiri belum sama sekali. Bahwa ini Itu- pekerjaan itu. Iya, itu satu Bahwa hal ini yang baru. adalah nama buah. Iya ya, nggak tahu sama sekali sih. Makanya waktu pas tahu Gowok sempet cari tahu ini apa gitu kan, atau adaptasi lagi kah atau apa. Ternyata suatu profesi yang emang pasti aku yakin anak-anak seumuran aku Gen Z juga pasti belum tahu. Banyak tahu. Jadi ini something new juga pasti. Naila kenapa akhirnya terima tawaran ini? Salah satu alasan terbesarnya pastinya adalah karena aku belum pernah kerjasama bareng sama Om Hanung Oke. juga. Terus lihat pemain-pemainnya yang Yang mewah top ya. banget semuanya gitu kan. Jadi kesempatan yang besar banget sih buat aku. Jadi nggak ada alasan buat nolak. Peranmu apa di sini, Naila? Peran aku sebagai Sri, salah satu yang bekerja di Oh, Padepokan. oke. Jadi anaknya Nyai Anak Santi ya. kalian. Nyai Santi. Ya, oh. Di Anak Padepokan didiknya. itu Nyai Santi banyak punya banyak angkat. Iya, Wah, jadi punya Nyai banyak anak Gowok, angkat. Nyai Santi itu kan yang punya Padepokan Ha-ha. Gowok. Dia karena kan tidak mudah untuk menjadi seorang Gowok. Mm-mm. Nah, dia nggak boleh punya anak. Memang sejarahnya begitu ya, Mbak ya? Kan Iya, memang nggak dari tidak semua jurnal perempuan yang- jadi gowok ya. Dari jurnal yang saya baca, Gowok itu profesi yang sulit ya, harus melalui berbagai Ha-ha, ritual dan dia ha-ha. ditunjuk. Ada ritualnya ya? Ada ritual ditunjuk oleh dewa-dewa kala itu ya, Oh. sang Kamajaya, Kamarati, Ha-ha. dewa-dewanya mereka. Terus udah gitu pantangannya dia tidak boleh jatuh cinta kepada cantriknya, dia tidak boleh menikah, tidak boleh punya anak. Oh. Jadi ada ritual-ritual khusus yang dia jalankan. Nah, ketika dia sudah mulai tua, dia harus mencari anak angkat untuk dia jadikan penerusnya. Oke. Penerus. Nah, nanti penerusnya ini juga akan mencari penerus yang Oke, lagi. Gitu. turun temurun seperti Iya, itu ya. Betul. Kebetulan Nyai Santi ketemu Ratri. Iya, Ratri ini yang nantinya akan diangkat Nyai untuk menjadi Gowok selanjutnya. Oke. Nah, mungkin nanti Ratri Dia punya milih anak Sri, Sri. yang akan menjadi Gowok Menjadi selanjutnya. Gowok. Oke. Jadi anak didik ya. Mewarisi padepokan Gowok-Gowok yang ada. Jadi banyak ya jadinya gowok-gowok itu banyak. Banyak. Kalau Bagas, yalah Bagas, Ya. Ali Fikri. Kalau di trailernya Di antara Multivision penyanyi. Pictures, Ali Fikri itu ini Sobat TK, adegannya mandi di dalam kubangan, dalam bed up itu, bed up. Kalau zaman dulu tuh betap nyebutnya apa ya? Bak mandi. Bak mandi ya. Bak mandi juga sekarang namanya bak mandi. Sendang Purna. Nah. Itu bed up-nya dari kayu juga. Dari baja. Oh, dari tembaga. Tembaga, Iya, ya. zaman dulu ya. Mewah banget itu. Betul. Itu yang punya hanya bangsawan zaman itu ya. Benar. Heeh. Tapi kan itu ada di Padepokan Gowok. Jadi mungkin mereka Oh. beli itu untuk biar apa ya? Mengimpress para bangsawan-bangsawan. Jadi nyantrenya itu kalau nggak di rumah Gowok, di rumah sendiri ya. Enggak, di rumah Padepokan Oh, Gowok. pasti di padepokan. Jadi dianterin sama Di Iya, asramakan. diasramakan gitu. Jadi dianterin sama orang tuanya, disuruh tinggal di situ selama beberapa hari. Nanti setelah udah menjalankan semua prosedur dari ibu-ibu Gowok ini, nyai Gowok ini pulang. Gitu. Jadi Gowok itu nggak dinikahi ya, Mbak Renun ya? Nggak ya? Nggak boleh Nggak nikah. boleh. Nggak boleh nikah. Jadi beda kayak Nyai Ontosoroh ya, Nyai Dasima itu kan dia kan. Sebenarnya sebutan Nyai kan zaman itu dulu kan Nyaman. Iya.
Jadi pada zaman itu kan nyai itu sebutan di zaman Belanda gitu. Selain artinya bisa jadi gundik juga, bisa juga profesi yang dihormati. Jadi kan kalau sekarang istri kiai juga nyai namanya, manggil nyai. Tapi nyai itu sebutan yang dihormati. Nyai Dasima, Nyai Ontosoro, nyai-nyai apapun lah ya. Sekarang ada ini Nyai Santi sebetulnya sama Nyai Ratri. Balik lagi ke Ali Fikri. Akhirnya tahu ya arti gowok apa ya setelah main di film Gowok Kama Sutra Jawa. Pastinya tahu. Sebelumnya aku benar-benar nggak tahu sama sekali gowok itu apa, sama kayak Naila dan lain-lain. Tapi setelah baca skrip, setelah cari tahu lebih banyak tentang apa sih profesi gowok ini, akhirnya makin lama makin tahu. Dan kemarin juga waktu special screening ada yang nanya gowok itu apa, dijelasin sama Om Hanung, itu aku jadi makin tahu. Jadi enak ya jadi Bagas itu ya. Waktu syuting itu gimana? Kan Bagas itu kan ceritanya laki-laki akan menikah ceritanya ya, Ali Fikri ya. Kemudian setelah lamaran dan ketemu keluarga perempuan, diterima lamarannya, kemudian keluarga perempuan kan nyewa dinikahin. Keluarga perempuan apa keluarga laki-laki ya? Sewa gowok. Iya. Menitipkan ya, bukan sewa sih. Iya. Sorry sebetulnya. Bayarannya mahal loh Bang Sawa. Orang dulu tahu nggak 0,25 sampai 0,35 gulden itu berapa rupiah sekarang? Ya, katakanlah 5 kali ya. Itu maksimal seminggu ya, Pak? Maksimal seminggu ya. Balik dari seminggu bayar lagi. Ada cek tambahan ya. Jadi apa yang menurut Ali Fikri dipetik dari sosok Bagas? Seumuran kan itu, kira-kira seumuran sama Ali Fikri ya, yang beranjak dewasa. Iya. Masih baru masuk remaja. Bisa aku ambil dari Bagas apa ya? Mungkin sebenarnya Bagas itu anak yang tadinya baik, terus setelah dikasih mantra tuh dia jadi anak yang arogan, anak yang nggak tahu batasan marah itu sampai apa. Jadi mungkin yang bisa aku ambil itu dari apa ya, kesopanan bangsawannya kali ya, waktu pertama kali masuk. Walaupun itu juga udah nggak sopan, dia tiba-tiba masuk kayak ngelihat ini ada apa ya, nggak ada dulu. Mungkin dia itu kalau ada orang tuanya atau ada orang yang ngawasin dia tuh dia akan bersikap sopan, tapi setelah mereka pergi tuh jadi seenak dirinya dia sendiri aja. Apa yang bisa aku ambil? Kayaknya nggak ada deh Bagas kayaknya. Jangan deh. Paling nggak tahu kan, oh ternyata zaman dulu ada praktek seperti ini gitu. Iya. Itu juga salah satu tantangan tuh, karena kan di film ini waktu itu umur aku belum dewasa, jadi ada scene-scene yang harus diperhatiin. Beruntungnya aku ada intimacy coach, jadi aku merasa aman dan ada ngobrol-ngobrol sama mama sama keluarga. Dan setelah sepakat ngobrol akhirnya ya nggak ada alasan untuk nolak project ini, karena aku juga mau ikut buat bikin sesuatu yang penting dan hebat aja gitu. Tapi melakoni adegan yang pakai adegan-adegan intim gitu nggak apa-apa ya? Nyaman ya, Ali Fikri ya? Aman dan dibolehin sama orang tua mah nggak apa-apa. Yang penting kuncinya itu ya? Iya. Jadi oke lah ya, mantap ya. Mbak Rayhanun sama Mbak Lola, salah satu tantangannya kan kalian harus berdialog dengan logat Banyumasan gitu. Kalau apa sih bahasa Jawa ngapak ya? Iya, ngapak. Kalau di Wonosobo tuh yang berbatasan dengan Banyumas itu kan ada juga praktek serupa, namanya sorotan apa saya lupa Mbak. Tapi itu juga nggak jauh beda sama gowok. Itu dibahasnya nanti Mbak Rayhanun. Jadi gimana ketika harus dituntut untuk melakukan dialog itu? Ini saya sedikit cerita ya. Jadi kita sudah melakukan reading tuh kurang lebih 2 minggu, lalu baru diinformasikan bahwa harus berbahasa ngapak gitu. Jadi keputusannya itu apa yang ada di film itu memang sudah keputusan bersama gitu. Jadi memang tradisi dari setnya, dari karakternya yang ditonjolkan
tapi untuk berbahasa kita pakai bahasa apa ya jatuhnya ya itu ya, Jawa campur gitu sih. Jadi tapi itu memang sebuah tantangan yang luar biasa. Yang itu kan untuk bicara dan logat seperti itu kan tidak mudah. Iya. Ngoko ya namanya. Ngok. Iya, ngoko. Tapi kalau bahasa Jawa Campur. iya. Paling sulit justru. Logatnya itu kan khas Mbak kalau Banyumasan tuh. Iya, karena saya boleh tambahin ya. Waktu dibilang semua pemain harus ngapak, sepertinya kita tidak tinggal di daerah Banyumas dan sekitarnya, jadi sangat asing gitu. Kalaupun dilatih 2 minggu nggak cukup, dan akan terlihat aneh. Akhirnya Mas Hanung juga paham akan hal itu, waktunya mepet, pemain-pemain juga banyak yang bukan berasal dari Banyumas, walaupun ada coachnya, sulit gitu. Apalagi kita harus menghafal, kemudian bertemu lawan main dengan bahasa-bahasa yang sangat sulit lah saat itu. Jadi diputuskan ada sedikit dialek ngapaknya, tapi tidak harus 100%. Tapi adalah sedikit-sedikit gitu yang penekanan-penekanan gitu. Ya rata-rata tetap bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya. Itu pun sutradara yang harusnya memutuskan, jadi jangan tanya saya. Nggak tahu kenapa harus separuh-separuh. Kami hanya pemain yang mengikuti arahan sutradara. Kalau bahasa Jawa Mbak Lola barangkali karena syutingnya ada di Moyudan, ada di mana? Di Jogja. Mbak Sri studionya Mas Hanung tuh apa namanya? Gamplong. Gamplong ya, pasti di situ. Andalanya Mas Hanung kalau syuting di situ tuh. Tapi jadi menarik sih ketika melihat gambarnya, jadi kesannya memang tahun 50-an, akhir 60-an, akhir awal, 65. betul. Jadi suasananya tuh jadi mendukung sekali gitu loh Mbak. Ya. Saya belum hidup di zaman jadi saya Waduh, apalagi saya. Tapi kira-kira buat Mbak Lola, buat Mbak Rehanun, Naila, Ali Fikri, ada nggak barangkali referensi untuk mendalami sosok Nyai Santi, Nyai Ratri dari atau hanya cukup dari skenario cukup, atau ada film tertentu yang ketika Mas Hanung menyodorkan skenario dengan judul Gowok, saya udah tahu apa itu Gowok. Hanya permukaan. Kemudian saya baca beberapa jurnal, ada buku-buku yang membahas Nyai Gowok, itu saya baca semuanya. Tapi kan berbeda interpretasi ya ketika Mas Hanung memfilmkan ini, karena bentuknya akan menjadi audiovisual dan komunikasi dengan penonton. Yang pasti ada tambahan drama, ada tambahan intrik dan lain-lain. Jadi mungkin ini profesi atau tokoh Gowoknya sendiri juga udah dimodifikasi gitu. Nggak harus yang nggak boleh jatuh cinta, nggak boleh ini. Toh pada kenyataannya di film ini juga soal percintaan. Jadi ya esensi dari Gowok itu sendiri saya tahu, saya paham, tapi kembali kepada film yang akan dibuat, dan ini ada direkturnya gitu. Jadi semuanya kepalanya direktur. Jadi pasarin sama beliau ya. Iya. Karena biar gimana pun ya Mas Hanung lebih pengalaman, apalagi untuk film yang drama dan mau dibikin bentuknya seperti apa, ya saya percaya kepada Mas Hanung gitu. Meskipun secara personal Mbak Lola juga berpengalaman jadi sutradara, itu sempat protes ya? Ya enggak lah, gitu, karena kan kalau udah begini manut aja ya Mbak ya? Iyalah, porsinya sebagai pemain, cuma kalau ada hal-hal yang saya nggak paham, saya nanya gitu. Kayak misalnya, Mas ini saya nggak bisa nih ngejar dialek kapak di minggu depan syuting, ini gimana? Saya bukan ahlinya, enaknya gimana ya? Kemudian kami bersama meeting diputuskan. Kemudian ada hal-hal yang kira-kira untuk ya adegan intim misalnya mau diambilnya seperti apa nih Mas gitu, karena kan ya itu ada banyak kru. Kemudian ada hal-hal yang justru menjadi concern kami gitu untuk menciptakan adegan yang benar-benar nyaman. Kalau bisa jangan tengah malam syutingnya, karena dari pagi tuh udah capek syuting, tiba-tiba tengah malam dipaksa, sedangkan adegan itu harus fresh gitu kan. Akhirnya ya udah pagi-pagi pagi ke siang, dan nggak bisa digabung dengan adegan yang lain karena butuh konsentrasi yang bener-bener full banget gitu. Nggak kaku ya meskipun balik di depan kamera lagi Mbak? Awalnya gitu gak sih? Awalnya sempet sih, tapi ya ada Raihanun, ada Jenar, ada Reza, jadi kayak aduh aku udah lama nih terus berhadapan dengan mereka yang udah wow gitu, terus aduh ada perasaan yang aduh gue bisa nggak ngimbangin gitu. Tapi ya mereka semua memberi kenyamanan dan kita punya waktu-waktu untuk intim latihan. Ya akhirnya ya lihat aja ntar di filmnya kayak gimana. Mbak Renun ada referensi barangkali
untuk mendalami Ratri? Kurang lebih sama dengan Mbak Lola ya. Gimana pun juga kan di sini caranya Mas Hanung mau melihat semua karakter yang ada di film Gowok ini maunya seperti apa sih? Tapi lebih kepada dikomunikasikan dengan Mas Hanung gitu. Tapi mungkin lebih kepada tekstur karakternya gitu ya. Mulai dari ini kita syuting di tahun 2024 di tahun 2000-an harus memerankan cerita yang di setnya tahun 50-an. Itu kan jauh sekali gitu. Jadi paling yang benang merahnya yang bisa diambil tuh apa sih? Teksturnya, bajunya. Terus seberapa jauh, seberapa mewah Gowok ini, Nyai ini, itu aja sih paling tekstur-tekstur itu. Sama kan nggak mungkin zaman dulu tuh gesture sebesar itu, selebar itu gitu. Jadi lebih ke arah sana aja gitu pembentukan karakternya. Tapi kembali lagi kan mau dibikinnya seperti apa itu lebih kepada komunikasi dengan kreatornya, which is Mas Hanung gitu. Jadi nggak ada ya saya memang Mas Hanung maunya kayak gimana gitu. Itu yang dikomunikasikan gitu. Tapi referensi di luar itu nggak ada. Meskipun sebagai aktris harus bisa memerankan karakter apapun, Mbak Rehanun ngerasa ini peran berat apa ya gue mesti bisa seberat apapun gitu ngadepin tantangan si Ratri ini gitu. Karakternya, membangun karakternya ini gitu. Ya kan gimana pun juga kan ada ini kan sebuah tradisi yang nyata gitu ya. Ada tanggung jawab dari saya sebagai pemeran yang harus berada di koridor mana, itu yang saya jaga gitu. Jangan sampai salah persepsi nantinya gitu. Tapi iya karena memang saya sangat mau ada di produksi ini, jadi ya semuanya saya keluarin untuk yang terbaik untuk menjadi Nyai Ratri gitu. Kembali dengan Reza Radian setelah sebelumnya di apa ya, sering ya, termasuk sering loh, jadi termasuk beberapa ya Layan Putus sama Twifor, nah itu susah amat itu Itu dari novel itu aman-aman aja atau itu tetap harus mulai dari nol bangun karakter bareng beliau? Reza tuh salah satu aktor yang menurut saya sangat terbuka untuk berkolaborasi ya gitu, siapapun lawan mainnya. Jadi sebuah suatu keberuntungan juga buat saya bisa dipasangkan lagi dengan Reza. Jadi untuk nemuin kliknya itu nggak sulit gitu. Dan di sini kan memang Nyai Ratri itu kan ada intrik-intrik jatuh cintanya lah gitu. Harus jatuh cinta dengan karakter Kamanjaya itu nggak sulit gitu, yang diperankan sama Reza. Jangan-jangan karena Reza juga nih akhirnya gue terima tawaran Gowok. Saya malah waktu itu belum tahu pada saat itu gitu. Belum ada nama Reza Radian sebagai lawan main. Belum. Oke. Begitu tahu nama dia udah bonus berarti ya? Iya, bonus. Naila, ada cerita apa kemarin saat syuting? Cerita apa? Waktu jadi Sri. Nama panjangnya siapa? Sri. Hanya Sri. Sri. Kayaknya kalau zaman dulu mah namanya emang Serigala. Ya, misalnya Serigala. Serigala. Ada cerita apa kemarin waktu syuting? Waktu pas syuting sih sebenarnya seluruh prosesnya menyenangkan banget ya, apalagi setnya juga itu salah satu apa ya, dukungan buat aku sendiri sih buat meranin karakter Sri, karena emang ya satu keseluruhan vibe-nya tuh jadi kayak udah setelah pakai bajunya Sri terus masuk ke dalam pendoponya itu emang ya jadinya lebih mudah aja buat masuk ke karakternya, jadi menyenangkan sih. Ada referensimu nggak jadi si Sri? Paling bentar Sri ini masih anak angkat ya, anak angkatnya Nyai Santi ya. Berarti belum jadi Nyai Santi ini lagi nyari protegenya siapa, ketemu Ratri. Ratri nyari protegenya itu Sri. Jadi emang ya turun temurun kayak gitu. Ini omanya. Ya. Oma, Yanti ya. Yanti. Mentor utamanya. Apa tadi pertanyaannya sama Naila? Ada referensi nggak ketika memerankan Gowok
bentar tadi Mbak, udah jadi gowok belum kalau Sri? Belum. Oh, Kan baru Masih akan. baru Iya. akan. Nah, Ini Baru Mbok akan. Nyai. Mbok Nyai. Nyai. Masih Sri belum Sri. Nyai. Yang jatuh cinta sama Kamanjaya Ratri. Iya, Ratri. Yang kemudian dia membalas dendam ke Bagas juga Ratri. Nyai Ratri. Nyai Ratri. Nyai Ratri. Berarti tokoh utamanya beliau ya Mbak Lola ya? Iya. Tokoh Karena utamanya tentang Ratri ini ya? tentang Ratri. Enggak ada loh. Mas Abrar kasih Mbak Lola kasih ini aja nih. Gak suka megang-megang ya. Gimana Mbak Lola? Gak suka megang-megang ya. Jadi ini memang tentang Ratri cerita Oke. gowok ini. Jadi dari mulai muda dididik untuk menjadi seorang gowok terpandang. Kemudian dia menyalahi aturan dengan jatuh cinta Ya. sama priayi lagi. Jadi Ya, dari dia muda sampai menjadi nyai tentang drama percintaannya Ratri. Nyai Ratri dari Ratri ke Nyai Ratri. Tidak boleh jatuh cinta itu kan karena si Kamanjaya kan akan menikah. Bukan, gowok memang tidak boleh jatuh cinta Oh, bangsa. oke. Karena bangsawan pasti nggak akan bisa. Kastanya beda. Betul. Ngomong aja nggak boleh tatap-tatapan. Tapi sama Ratri ditabrak itu aturan itu. Iya, karena bangsawan yang jatuh cinta duluan. Ya, oke. Balik ke Naila tadi ceritanya belum selesai. Siapa referensimu siapa itu untuk mendalami tokoh Sri ini? Sebenarnya sih kalau referensi Kalau di sini ada Sri Mulyana nih. Iya benar sama. Sama ya jawabannya tadi kayak nyai-nyai aku ini. Kurang lebih sama, cuman mungkin itu sih yang ditebelin itu aku sih bisa ngelihat mungkin di gesturnya ya, karena emang beda banget apalagi sama karakter Naila gitu ya. Naila sama Sri itu sebenarnya jauh banget dari cara berdiri, cara duduk, cara ngomong, itu emang beda banget. Jadi paling itu sih yang aku cari referensinya ya, cari-cari yang video-video tahun itu. Terus juga salah satunya tuh yang ngapak itu, walaupun sudah berusaha ya sebenarnya ngapak itu, cuman emang Nggak karena gampang waktunya ternyata. yang Oke. nggak cukup, jadi ya berusaha yang baik aja sih sebenarnya. Sebagai anak zaman sekarang nih, Naila ngelihat gowok itu seperti apa saat ini? Saat ini ngelihat gowok itu seperti Ya kalau apa? misalnya ternyata ada gowok hari ini itu gimana menurut Naila? Itu bakal jadi sesuatu yang baru dan kayaknya bakal jadi kontroversial juga ya. Ya, Soalnya kan emang pasti. kayaknya anak-anak zaman sekarang tuh emang benar lebih tabu sama hal-hal kayak gini. Makanya film ini tuh jadi salah satu apa ya, pelajaran juga buat aku sendiri kalau misalnya ternyata belajar tentang hal kayak gini tuh bukan sesuatu yang salah Jorok. atau aneh gitu loh. Karena Oke. nggak semua tentang seks itu salah atau jorok atau apa gitu. Jadi tabu gitu. Jadi kayak ya nggak apa-apa gitu. Ini tuh sebenarnya salah satu insight sih yang emang harusnya dipelajari juga. Gowok itu kan sebenarnya nggak melulu soal seksualitas, tidak Iya. hanya berhubungan intim, tidak ada berhubungan Ya, badan soal kan, rumah Mbak. tangga Betul. Jadi bagaimana melayani apa ya? Kalau siang ngelayanin anak misalnya, ngurusin rumah, malam masih melayani suami ya di kasur. Jadi ya nggak melulu soal seksualitas itu kan Intinya sebenarnya. komunikasi semua. Heeh. Jadi soal seks komunikasi, soal rumah tangga komunikasi, mengerti pasangan juga komunikasi. Jadi padepokan gowokan ini mengajarkan apa ya, satu bentuk komunikasi lah, agar mereka nanti ketika ke rumah tangga bukan cuma aku tapi kami, Kita. kami. 1 tambah 1 jadi 2, tapi Ya. ini 1 tambah 1 sama dengan 1. Ya. Harus bersatu gitu. Ali Fikri, pertanyaannya sama kayak Naila. Kalau ngelihat gowok, menurutmu kalau hari ini ada tuh gimana? Ada praktik gowok tuh, pergowokan, Iya. gowokan ya, bahasanya gowokan ya, Mbak ya. Padepokan gowokan. Prakteknya gowokan namanya kan, Iya. yang di Banyumas itu ya. Iya. Oke. Nah itu, bentar Ali. Saya jadi kepikiran yang di Wonosobo itu, sorotan apa ya? Balik lagi. Nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Penasaran. Ali Nggak usah bikin jawabanmu dibahas. apa? Bagas. Nggak usah dibahas. Jadi kalau ada Iya. praktik gowok hari ini, Gimana ya kalau sekarang? misalnya mau nikah terus tiba-tiba harus ketemu dulu sama
Gowok gitu. Iya, mungkin kalau ada pun pasti nggak banyak orang yang tahu karena bisa jadi disalahgunakan. Iya. Mungkin. Kalau dulu kan diketahui orang tua ya. Iya. Kalau sekarang malah diem-diem kita ya. Bisa nggak tahu. Ya. Enggak, Kayaknya kalau zaman dalam agama Kristen itu ada namanya sekolah perkawinan. Ah, Tapi kursus, kursus perkawinan. Jadi dua orang ini yang akan menikah, tapi bukan kepadepokan, tapi memang dua orang ini seperti dididik untuk memasuki jenjang rumah tangga. Betul. Ya, dalam Islam juga ada. Iya. Nah, memang dua orang asing yang akan bersama itu kan pasti sulit ya. Kadang kita sama ibu kita yang sedarah itu berantem melulu, apalagi sama orang lain yang bukan darahnya gitu. Jadi harus ada penyatuan. Bukan disatukan apa sih namanya, membersamai atau saling mengerti, saling. Karena kita pasti beda. Ya. Ketika akan hidup berumah tangga, ada banyak benturan perbedaan yang harus dikomunikasikan dan itu bentuk penghargaan sebenarnya, komunikasi. Jadi Gowok Kama Sutra Jawa ini tidak hanya mengisahkan soal seksualitas semata ya, Mbak Rehanun ya. Jadi ada sisi lain soal apa ya? Komunikasi. Mengisahkan soal ternyata dulu ada praktik seperti ini, bahwa ini juga bagian dari culture. Ya, budaya Jawa terutama. Tradisi, tapi Pulau Jawa kan luas. Betul. Nanti suka diprotes, Iya, Jawa ini nggak ada, Jawa ini nggak ada. Jadi Banyumas. tepatnya, ya. Di Banyumas dulu sempat ada Ronggeng juga. iya. Loh, memang ronggeng kan ini, Mbak? Iya, Ronggeng Duku Paru kan juga di Banyumas ya. Iya, artinya ronggeng itu gowok. Bukan ya? Bukan. Ronggeng. Gowok. Oh, bukan. Gowok itu adalah ronggeng yang terseleksi. Bukan. Oh, beda. Oke. Ronggeng itu penari ya? Ya, oke. Ada yang disampaikan ke Sobat BK sebelum kita mengakhiri. Mbak Lola, Mbak Raihanun, si pemenang Piala Citra. Naila dan Ali Fikri. Dari mana? Kenapa harus nonton Gowok Kama Sutra Jawa, Mbak? Kalau buat saya kenapa harus nonton, karena banyak pelajaran yang bisa diambil, terutama untuk suami istri dan yang akan menikah. Ajak suaminya untuk nonton. Istrinya silakan nanti suami digowok. Setelah nonton Gowok silakan digowok suaminya. Gowok itu kan juga artinya ini, Mbak Lola, lubang dalam kayu yang menjadi sarang burung ya. Tapi kemudian disimboliskan jadi bagian tubuh manusia, lubang yang ada di bagian tubuh manusia. Mudah-mudahan sih benar. Mbak Rehanun, apa yang disampaikan? Ini kenapa harus nonton Gowok? Ya, betul. Kenapa harus nonton Gowok? Kenapa enggak? Itu dia. Karena ceritanya juga ini ada loh budaya di Indonesia yang seperti ini, yang ya Naila dan Ali aja belum tahu gitu. Jadi ini sebuah edukasi juga tentang budaya yang ada di Indonesia dengan dibungkus dengan drama yang menarik. Bukan kemudian untuk dihidupkan kembali hari ini, itu enggak ya? Itu pilihan. Itu pilihan. Nggak boleh dihidupkan. Makanya untuk para suami-suami minta digowok sama istrinya. Nggak ada padepokannya sekarang. Udah hilang ya. Jadi apa kabar padepokannya Nyai Santi? Nggak ada ceritanya, Mbak? Di sekolah perempuan kayaknya. Diceritakan di film ini. Oh, diceritakan? Iya, apa yang terjadi? Dituntaskan kok. Oh, oke. Ceritanya dituntaskan. Kenapa? Sebab akibatnya itu dituntaskan semua cerita. Ini saya mau cerita dikit soalnya ini ada dibagi dua waktu ya, dari tahun 50 ada yang tahun 60 akhir 60-an 65. Nah, saya memerankan Ratri dewasa. Ratri mudanya juga diperankan sama Alika. Ratri Kamanjaya muda itu diperankan Devano. Dewasanya diperankan Reza Radian gitu. Jadi akan ada dua cerita timeline. Ya, 3 sih sama tahun 80. Oh iya. Malah 3. Iya. Oh iya. 80-nya yang Iya, endingnya. Iya. Oke. Rahasia itu. Oke, jadi harus nonton. Siapa yang jadi nyai-nyainya tahun 80 rahasia, makanya nonton. Ya. Jadi 2 jam berapa menit, Mbak? 4 menit. 2 jam 14 menit itu udah ada 3 periode ya. 3 periode. 3 60, 80. periode Gowok nih.
Jadi Nyai Santi akan makin senior di akhir 80-an. Jadi oma-oma lah. Jadi oma-oma. Oma-oma. Nela, kenapa harus nonton Gowok Kama Sutra Jawa? Kenapa harus nonton Gowok ya? Karena ini suatu budaya yang harus kita tahuin sih. Maksudnya pasti aku yakin banget juga di komentar-komentar di akun sosial media aku juga emang banyak yang nanya, emang Gowok tuh apa sih? Gowok tuh apa sih gitu. Jadi harusnya setelah kalian nonton jadi tahu, oh ternyata di Indonesia tuh pernah ada loh tradisi atau budaya yang kayak gini tuh. Itu menjadi insight baru buat Gen Z. Perwakilan Gen Z kita Iya, guys. Gen Z. Meskipun ujungnya juga ada horor-horornya juga ya di trailernya tuh kan ada tuh. Jadi ada apa sih namanya, darah-darahan gitu. Iya, Ada. seru ya. Iya, jadi Itu kan biar drama, biar tapi betul. menarik. Drama tapi berdarah-darah. Ini nggak cuma Gen Z loh, segala generasi kayaknya ada dari Alpha, belum nggak ada. Agak ada apa sih kayaknya. Milenial ada, X ada, Gen Z ada, Flower Generation juga iya, ada. Iya, betul. jadi komplit ya, Belum pakai komplit. selamat. Iya, betul. Flower kan? Iya. Kan, Flower Selamat Tarjo ya, Generation. Selamat Tarjo ya. Jadi ini betul trailer pertama. Ini bukan thriller. Bukan thriller ya, Mbak ya? Drama. Tapi drama thriller bukan. Udah deh Mas, jangan drama deh. Oke, sorry Farah. Jangan drama deh, ini drama. Jadi drama. Oke, berarti Rehanun tetap memantapkan dirinya sebagai aktris film drama seperti Fedi Nuril. Tapi udah main horor dia. Ali Fikri, kenapa teman-temanmu harus nonton Kenapa harus nonton Gowok film Gowok? Kama Sutra Jawa? Banyak alasannya. Wis, apa tuh? Apa ya? Harus disebutin. Katanya banyak. Apa ya? Gowok itu ya bener kata Kak Hanun, beneran ada, dan ini bisa menjadi apa ya, memperluas ilmu pengetahuan dan ilmu kalian tentang culture Jawa atau especially Banyumas. Bisa juga menjadi perbincangan orang-orang setelah nonton soal diri kalian sendiri, soal hubungan antara pria dewasa dan perempuan dewasa. Bisa juga jadi apa ya, Referensi. Referensi film. bukan referensi. Aduh, jadi lupa kan aku mau ngomong apa, tiba-tiba ngeblank. Bantuin aku dong. Coba ceritain dulu. Coba ceritain. Mau main di Batman lagi. Main di jemuran. Ya. Ya itu bener, itu pokoknya bisa jadi memperluas ilmu kalian tentang sejarah Indonesia. Bisa juga jadi bisa juga buat kalian untuk belajar gimana caranya untuk bercengkrama. Aduh, susah banget Yang akan memasuki kehidupan rumah tangga. Iya, Iya, betul. oke. Dan dibintangi oleh aktor-aktor Indonesia yang keren-keren. banget. Piala Citra semua loh. Iya. Amin. Amin. Selamat Raharjo, Om Reza Doni, Rahadian, Doni Reza. Damar, Lola Amari. Barola ngomongin diri sendiri nih. Terakhir apa Mbak Iksil dapat kan? Tapi kan bukan pemeran. Ini Ya, kan aku ngomongin bagus. pemeran yang Piala Citra semua. Oh ya, oke. Abis ini Mbak dapat mudah-mudahan. Amin. Pemeran pembantu nanti Mbak, pemeran pembantu wanita terbaik Lola Amaria. Utama dong. Utama. Beuh, Nyeratri katanya utamanya. Utama. Oh, tetap Dua utama juga. utamanya. Sebenarnya peran utamanya banyak loh ini. Oh, jangan-jangan semuanya Utama. utama. Nomor satu. Enggak ada peran yang kecil atau besar. Ya. Semuanya Semuanya punya impact yang kuat besar Ah, gitu. ah. ke Masing-masing cerita. punya. semuanya kuat. Ya. Oke. Ali Fikri adegan paling terngiang-ngiang di itu Mandi ya, kayaknya. mandi ya. Oke. Itu dingin gak akhirnya sih, penasaran. Iya bener. Selain itu juga Di sebenarnya lokasi banyak ini. adegan-adegan yang menantang. Ah. Selain mandi itu aku Wow. disuruh ini tiba-tiba nih besoknya mau syuting. Wah. Sebelum syuting disuruh sama Manung belajar motor kopling. Wah, buat apa? Yang sebelumnya aku nggak bisa. Ada Ah. adegan di sini. Oke. Ada deh, aku nggak bisa cerita soalnya spoiler. Pokoknya aku disuruh naik motor kopling. Sedangkan Itu sebelumnya motornya aku apa? Belum tahu. Motor apa itu? Gede. Motor Motor gede. Dua kopling. tak ya? Motor. Ya motor tahun 50-60-an GL motor kayak gitu. GL gitu kan. Oh. Ya pokoknya motor besar lah. Ah. Akhirnya aku belajar. Terus waktu take itu Sebelumnya belum bisa ya? belum. Sebelumnya aku cuma bisa Kalau Ali Fikri kan generasinya motor metik ya. Iya. Iya Oke. dong. Lalu, Iya. lalu. Bukan Habis motor itu- listrik. Nggak, motor listrik iya mah lagi sama aja sekarang metik motor itu Mbak. listrik. Tuh. Belajar motor. Terus ada juga kejar-kejaran yang harus ada banyak make up
berdarah-darah, harus ada scene mandi-mandian yang airnya dingin banget. Dingin banget ya waktu itu ya. Kok nunjuk sama Kak Rehanun? Maksudnya sama Kak Rehanun itu adegannya? Nah, itu dia. Itu ada alasan kenapa Itu salah kalian harus satu nonton alasan. Go. Kamu beruntung Ali Fikri. Iya. Tapi enak lah ya, syuting di Sleman enak ya? Sleman. Oh, Gunung Kidul, Mbak. Gamplong di mana? Kulon Progo. Aduh. Gunung Kidul. Gue baru mau banggain Sleman lu ya. Aduh. Gak ada yang di Sleman kayaknya. Gak ada. Gamplong, Mbak. Gamplong bukan Sleman. Sleman, Mbak. Itu Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman. Itu dikit lagi Mangkulon Progo, perbatasan itu. Iya, tapi kayak lebih Jadi banyak kalau- Kulon Progo deh karena panas. Sleman tuh dingin. Kulon Progo kalau 6 bulan adem, Mbak. Itu kalau Ya udah. Erik- Ya udah. Erik Sukamti bikin tumpeng menereh itu di Kulon Progo loh, Mbak. Iya. Itu adem Iya, itu kan. Iya. Oke, Sleman. Oke, kapan film ini tayang? Mbak Lola, Mbak Rehanun, Naila dan Ali Fikri. Nih. Nih. Loh, udah Jangan dilihat lupa dah. ya. Jangan lupa nonton 5 Juni 2025 di Nonton bioskop. siapa? 2 hari lagi ulang tahun saya. Jadi Gowok ini Gemini dia. Wih, jadinya Gemini. Oke, terima kasih Mbak Lola Maria. Ada yang disampaikan nggak? Ada yang disampaikan sebaliknya nggak? Terakhir nih. Jangan lupa. Jangan lupa nonton Gowok 5 Juni ya di bioskop seluruh Indonesia. Yeay. Terima kasih Mbak Lola Maria, Mbak Siti Hafar, Raihanun, Nabila, Naila, Denny Purnama dan Ali Fikri. Apa ayo? Ada lagi tuh harusnya. Iya. Cuman itu. Gue tahu cuma itu. Ada ininya, ada marganya. Ali Fikri Sugeng. Bukan. Siapa? Asegaf. Oh iya, Asegaf. Ali Fikri Asegaf. Selamat bersenang-senang di bioskop. Mudah-mudahan filmnya jos. Amin ya Allah. Terima kasih Sobat TK. Terima kasih. Bye-bye. Kami akan menggowok